Halo, Assalamualaikum adik-adik semua, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang tema 2 subtema 1, yaitu tentang teks dongeng. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Sofia, NPM 201111003770, akan membuat media pembelajaran audiovisual untuk memenuhi tugas dari Ibu Nurul Hidayah MPD. Adik-adik tahu nggak apa pengertian dongeng itu? Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan tentang sesuatu kejadian yang luar biasa terjadi di luar nalar manusia dengan penuh fantasi dan hayalan atau fiksi, atau tidak benar-benar terjadi ya. Setelah itu, apa sih fungsi dongeng itu? Dongeng berfungsi memberikan hiburan, juga sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat pada waktu itu. Dongeng juga berfungsi untuk menyampaikan pesan moral dan pesan didik bagi setiap pembacanya. Nah, setelah itu ada struktur dongeng. Struktur dongeng ada 3, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada peristiwa atau isi, dan yang terakhir ada penutup. Adik-adik, ada yang tahu nggak apa ciri-ciri dari dongeng? Ciri-ciri dari dongeng yaitu dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana, karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci, pendahuluan singkat lebih menekankan pada peristiwa, cerita singkat dan bergerak cepat, dan yang terakhir, peristiwa dalam cerita merupakan hayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi ya. Selanjutnya ada unsur-unsur yang terdapat di dalam dongeng. Yang pertama ada unsur intrinsik, yaitu meliputi tema, latar tempat, waktu, suasana, alur cerita, tokoh, penokohan atau karakter, sudut pandang, majas, dan amanat atau pesan moral. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang membangun karya sastra dari luar, misalnya seperti latar belakang pengarang dan latar belakang masyarakat atau penciptaan. Jadi, kesimpulannya adalah dongeng merupakan salah satu cerita fiksi atau bersifat hayalan dan tidak benar-benar terjadi. Dan setiap dongeng memiliki pesan moral yang baik serta dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh dari dongeng. Selamat menyaksikan ya. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha, kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang. Jawab si semut. kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta. Kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh.
Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan Yuta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya, tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan. Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras.